Jadi tahun 2023 adalah tahun yang menjadi memiliki suatu catatan yang luar biasa. Yang pertama adalah bagaimana Bali ini mulai bangkit pasca COVID, ya. Jadi yang tadinya di COVID itu perekonomian yang sangat turun, yang kemudian dari turunnya perekonomian itu ternyata kita bisa menggali banyak potensi dari pemikiran-pemikiran yang kemudian kita bisa melahirkan Undang-Undang Provinsi Bali. Jadi terkait dengan lahirnya Undang-Undang Provinsi Bali ini, harapan saya ini akan menjadi pintu gerbang di dalam kita menyongsong tahun-tahun berikutnya, mewujudkan Bali sebagai daerah kebanggaan, mewujudkan Bali sebagai daerah pariwisata yang berkelanjutan. Nah, inilah yang kita harus siapkan. Nah, sehingga perjalanan Bali ini menjadi suatu hal yang selalu membanggakan. Potensi Bali yang kita bisa lihat dari kunjungan wisatawan yang datang ke Bali sudah mempunyai suatu penilaian tersendiri. Ya, Bali tempat berlibur. Jadi ada kenyamanan di situ, ada keamanan di situ ini, dan yang perlu kita bangun lagi adalah di samping keamanan dan kenyamanan ini perlu kita bangun destinasi-destinasi pariwisata yang baru di dalam mengapresiasi berkah Tuhan terhadap indahnya Bali ini. Budaya, ada dua budaya yang patut kita selamatkan. Budaya pangan yang bisa menjadi industri pariwisata di bidang pangan yang dikelola oleh Subak. Jadi keberadaan subak kita, sawah kita relatif bagus. Ya, lebih bagus daerah yang lain. Nah, ini perlu kita berdayakan lagi bagaimana peran Krama Subak ini di dalam memperlakukan dirinya untuk meningkatkan keberadaannya di subaknya dia masing-masing. Nah, ini perlu kita bantu, hadir pemerintah lebih banyak lagi di dalam teknologi, di dalam bantuan BKK-nya yang kemudian bisa lebih berkreasi di dalam membangun sektor pangan di Provinsi Bali ini. Yang sudah tentunya tidak mengesampingkan budaya. Kita bisa membangun atraksi budaya di Subak melalui upacara-upacara yang dilaksanakan. Dari ngusir tikus, sudah itu bagaimana melakukan budaya di Ulun Sui dan sebagainya. Ini banyak sekali atraksi budaya yang bisa kita bangun melalui sektor Subak tersebut. Kita bisa membangun suatu pariwisata tradisional di sektor pangan tersebut. Sudah itu kita bisa mewujudkan sektor pangan itu sebagai industri pariwisata pangan modern. Banyak sekali yang kita bisa lakukan. Nah, inilah yang kita ke depan yang harus kita bangun. Begitu juga di desa adat. Jadi di desa adat juga atraksi budaya kita harus bangun di situ. Ada ngaben masal yang kita bisa pertontonkan. Kita tambah lagi kegiatan-kegiatan lain sehingga setiap tahun itu ada perubahan-perubahan, ada peningkatan-peningkatan, ada inovasi-inovasi. Kalau bahasa kerennya sekarang ya, semuanya kita berujung pada hilirisasinya adalah pariwisata. Jadi ini yang patut kita hadir dengan sepenuh hati, dengan penuh perhatian, nah sehingga peningkatan keberadaan kearifan lokal kita bisa kita bangun lebih maksimal lagi, yang kemudian menjadi tontonan bagi wisatawan yang datang ke Provinsi Bali. Yang kedua, Bali harus sudah betul-betul konsisten dengan pola pembangunan. Ya, pola pembangunan. Jadi ada grand design yang kita mau buat Bali ini seperti apa sih? Mana zona jalan kaki? Ya, di luar negeri jarang tuh bule-bule itu naik motor. Dia mempergunakan angkutan umum. Dia mempergunakan aktivitasnya dengan lebih banyak bersepeda, dengan jalan kaki. Nah, ini harus diciptakan. Harus diciptakan daerah-daerah seperti tersebut. Nah, ini sehingga Bali
dalam konteks tempo dulu juga kita bisa tampilkan di beberapa daerah yang ada di Bangli, yang ada di Kabupaten Badung, yang ada di Buleleng, semuanya berpotensi yang bagus sekali. Ya, begitu juga sektor kehutanan kita. Kita mau apakan sektor kehutanan kita? Sangat terbuka sekali. Kita memberikan pelayanan dengan membuka ruang gerak bagi pencinta alam. Kita bisa melakukan penanaman pohon, kita bisa memberikan report kepada wisatawan yang setelah melaksanakan penanaman pohon di suatu tempat. Ini hal yang sepele, tapi hal yang sangat berdampak bagus, ya. Begitu juga pariwisata religius yang kita bisa bangun di daerah-daerah hutan kita, di air terjun kita. Nah, ini harus ada pemikiran-pemikiran yang inovatif bagi kita semua, terutama bagi pemerintah daerah. Nah, kalau ini kita bisa laksanakan dengan baik, terukur, sudah itu terevaluasi, nah ini akan membawa Bali ini lebih baik dan lebih baik. Saat ini kita harus hati-hati. Bali saat ini sudah turun menjadi grade kedua, ya, dari kunjungan wisatawan, contohnya Australia yang 300.000 lebih di catatan tahun 2023 bulan Juli itu sudah ada pergeseran dari kunjungan wisatawan Australia itu bergeser ke Tokyo, dan Bali sekarang peringkat kedua dari peringkat ke satu. Nah, ini ramu-ramu, ya, ramu-ramu bagi provinsi Bali. Nah, bagaimana kita menjaga Bali ini sehingga kembali dan tetap di posisi pertama sebagai kunjungan wisatawan prioritas. Nah, ini harus kita laksanakan. Dan ini akan terwujud bila mana kita selalu ada inovasi terkait dengan pembangunan yang menunjang pariwisata. Kemacetan lalu lintas ini akan menjadi kendala. Tidak ada orang berlibur suka yang macet. Apakah kita akan selamanya akan bertumpu pendapatan daerah kita dari pajak kendaraan bermotor? Nah, ini apakah sudah saatnya kita beralih kepada sektor pendapatan lain untuk menutupi pendapatan pajak bermotor tersebut? Nah, mengingat posisi Bali yang sangat kecil, kalau tidak kita atur terkait dengan kendaraan bermotor ini, Bali akan habis dengan pembangunan jalan. Nah, ini jangan sampai itu terjadi, jangan sampai lagi sawah kita lebih banyak akan hilang untuk pembuatan jalan. Ini juga perlu dipikirkan secara baik. Dan yang terpenting adalah kita harus mempunyai suatu pemikiran, Bali ini tempat berlibur. Sektor pendidikan bisa kita jadikan juga hilirisasinya pariwisata. Bagaimana membuat kampus tempat belajar yang bernuansa Bali, bernuansa alam. Nah, ini sangat memungkinkan dengan melihat Bali mempunyai suatu potensi yang luar biasa. Nah, kampus jangan dipenuhi dengan bangunan-bangunan, tapi ditanam pohon-pohon yang besar sehingga ada taman di situ, ada kenyamanan di situ. Di sini akan memberikan dampak yang lebih bagus sekali. Begitu juga terhadap pengolahan airnya. Airnya ini adalah dari alam, untuk alam dan oleh alam. Ya, jangan kita buang begitu saja airnya. Kita bangun, kita berikan edukasi di kampus itu bagaimana kita membuat danau buatan yang airnya berasal dari alam itu sendiri. Nah, inilah yang semestinya menjadi mimpi-mimpi besar kita semua. Bagaimana kita mengatur, menata, dan mengelola Bali ini dengan baik sehingga Bali tetap menjadi destinasi pariwisata unggulan di Indonesia dan menjadi pujaan dari dunia. Itulah harapan saya untuk melihat Bali ini ke depan. Jangan sampai karena kecerobohan kita menyongsong pariwisata, menyongsong kehidupan yang selanjutnya, yang kemudian Bali akan menjadi daerah kenangan. Nah, ini jangan sampai itu terjadi. Bali harus tetap menjadi
destinasi pariwisata yang berkelanjutan. Jadi dari perjalanan saya sebagai calon legislatif dan juga sebagai anggota Komisi 2 yang menjadi mitra kerja dari penyelenggara pemilu yang mempunyai tupoksi di bidang pemerintahan dalam negeri dan politik, sudah ada pergeseran sedikit ya dari edukasi yang kita berikan bahwasanya saat kampanye ini tidak boleh berjanji. Saat kampanye ini tidak boleh memberikan sesuatu yang mengarah kepada money politik. Jadi beberapa tempat saya melihat sudah bagus ya, bagus, masyarakat sudah menyambut baik tentang anti money politik. Mereka sadar bahwa dengan money politik justru kita ada pendidikan, justru mereka tidak mempunyai suatu kekuatan di dalam dia berjalan sebagai lembaga adat, sebagai lembaga petani. Nah, ini harapan dia dengan tidak money politik, mereka atau wakil rakyat sama rakyatnya bisa bersinergi dengan baik. Sudah mulai ada impian seperti itu. Nah, jadi ungkapan-ungkapan masyarakat sudah saya rasakan, sudah saya dengar secara langsung bahwa mereka sepakat untuk keluar dari kecurangan dan keluar dari money politik. Ya, tinggal nanti lihat hasilnya di 14 Februari nanti. Bagaimana daerah-daerah yang saya kasih catatan, benarkah dan ya kata yang diucapkan dengan perbuatan yang mereka hasilkan. Nah, ini harapan saya ke depan ini kita semua, masyarakat, sudah itu peserta pemilu, ini harus benar-benar konsisten ya, beradu gagasan dan ide, bukan beradu kotor dengan intimidasinya, bukan beradu dengan ongkos sehingga mempengaruhi niat memilih orang. Yang penting saat terpilih benar-benar menjadi mitra kerja dari masyarakat dan menjadi perpanjangan lidah, tangan, dan kaki masyarakat itu sendiri. Sebagai pejuang demokrasi, sebagai pejuang kesejahteraan bagi masyarakat.